Kabupaten Ciamis sebagai wilayah timur di Provinsi Jawa Barat menjadi bagian penanganan akses reforma agraria untuk menyongsong keberhasilan hidup, sesuai dengan penyusunan strategis yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Program tersebut adalah program untuk pemberdayaan tanah masyarakat yang bertujuan untuk memajukan suatu desa dan mengembangkan potensi masyarakat. Penanganan akses reforma agraria yang berprinsip pada partisipasi kemandirian, kewirausahaan, keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya pemanfaatan lahan pasca legalisasi aset. Program penanganan akses reforma agraria terdiri dalam 3 fase, yaitu fase pertama pemetaan sosial, fase kedua penataan kelembagaan, dan fase ketiga pendampingan dan pemasaran. Dalam menjalankan program, Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis melaksanakan pemberdayaan tanah masyarakat tahun ketiga bertepatan di Desa Margaharja dengan harapan menyongsong pembentukan daerah serta semangat Mahayuna Ayuna Kadatuan. Saya Gina Fitria, Failstaf Kanta Kabupaten Ciamis akan menyampaikan proses penanganan akses reforma agraria. Desa Margaharja merupakan lokasi pemberdayaan tanah masyarakat dari hasil legalisasi aset melalui program PTSL tahun 2021, redistribusi tahun 2021 dan 2022. Untuk menghasilkan data yang akurat, tahap pemberdayaan tanah masyarakat, penanganan akses reforma agraria meliputi yang pertama, pengembangan dan peningkatan rencana usaha, yang kedua, fasilitasi akses pemasaran, yang ketiga, fasilitasi infrastruktur pendukung, yang keempat, penyusunan data peningkatan pendapatan penerima akses reforma agraria. Desa Margaharja memiliki sumber potensi yang beragam, dari mulai pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan usaha UMKM, serta peluang pengembangan pariwisata. Pada tahun 2022, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, terpilih menjadi salah satu desa yang masuk dalam program penanganan akses reforma agraria. Fase 1 dalam sektor pertanian, mayoritas penduduk Desa Margaharja sebagai petani menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat. Pemetaan sosial telah dilaksanakan pada tahun 2022 dengan target 700 KK yang bertujuan untuk melakukan proses wawancara pada masyarakat. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala yang dialami oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dari hasil pemetaan sosial di tahun sebelumnya dengan target 700 KK, dilaksanakan sebanyak 291 KK yang terdaftar untuk penguatan kelembagaan. Di antaranya, 23% kelompok tani yang memanfaatkan lahan untuk tanaman pangan serealia. Hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat beragam, dari mulai hama wereng, susahnya pupuk, serta kurang pengetahuan mengenai tanaman akibat dari keterbatasan SDM. Namun hal tersebut tidak menjadi patah semangat bagi masyarakat sekitar. Dalam sektor perkebunan, 30% alam yang melimpah menjadikan Desa Margaharja sebagai potensi unggulan dalam pengelolaan perkebunan. Pemanfaatan lahan jeruk sokun perwel yang mengakibatkan tidak tumbuhnya tanaman tersebut akibat kurangnya pengelolaan masyarakat dalam pengelolaan tanaman. Dalam sektor perikanan, 9% sumber air yang bagus menjadikan Margaharja saling melengkapi, di antaranya adanya budidaya perikanan ikan nila, ikan gurame, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengikuti kelompok ikan sebagai salah satu langkah awal dalam kemajuan pengembangan SDM. Dalam sektor peternakan, 5% masyarakat mengelola pembesaran ayam sentul yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan lokal dengan sistem bagi hasil. Kegiatan ini merupakan sebuah indikator kemajuan masyarakat untuk memperbaiki perekonomian. Dalam sektor UMKM, 14% masyarakat yang proaktif menjadi masyarakat berkembang dalam pengelolaan beragam, baik berupa pembuatan mie, pengelolaan bolu kijing,
dan wajib untuk penyambung hidup sesuai kebutuhan setempat. Pada tahun 2024, terdapat 36 KK yang telah terintervensi penerimaan akses reforma agraria. Di antaranya 1 kelompok tani jeruk erpah, 4 kelompok budidaya perikanan. Kebutuhan masyarakat menjadi target utama dalam kegiatan penanganan akses reforma agraria. Banyak sosialisasi dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah atau kendala yang dialami oleh masyarakat. Desa Margaharja memiliki lahan 10 hektar yang dimanfaatkan untuk penanaman jeruk farwell. Masyarakat mengubah nama jeruk farwell menjadi jeruk erpah, sehingga hasil penanaman jeruk yang berasal dari Desa Margaharja terkenal dengan nama jeruk erpah. Dalam sektor perkebunan, sebanyak 14 KK yang telah terintervensi sumber daya alam sangat melimpah, menjadi Desa Margaharja sebagai potensi unggulan dalam pengelolaan perkebunan. Pemanfaatan lahan jeruk cokun farwell yang mengakibatkan kendala karena adanya jamur dan kurangnya nutrisi pada pohon tersebut, sehingga kendala tersebut sudah ditangani dengan baik oleh tenaga ahli hortikultural. Sebagian jeruk berhasil untuk dikonsumsi kembali oleh masyarakat sekitar. Dalam sektor perikanan, sebanyak 22 KK yang telah terintervensi. Sumber air yang bagus menjadi Margaharja saling melengkapi, diantaranya adanya budidaya perikanan ikan nila dan ikan gurame. Kendala sektor perikanan ini terjadi adanya bahan pakan ikan dengan harga yang melonjak. Dengan adanya pemberian pakan ikan sangat terbatas, kendala tersebut sudah ditangani dengan pembuatan pakan fermentasi untuk memudahkan pembuatan pakan ikan fermentasi, sehingga didampingi oleh tim penyuluh perikanan serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengikuti kelompok ikan sebagai salah satu langkah awal dalam kemajuan pengembangan SDM. Desa Margaharja tahun 2020 adanya program pembuatan sertifikat tanah, diantaranya PTSL sebanyak 2.500 bidang dan redistribusi tanah 2021 sebanyak 950 bidang. 2022 itu ada sebanyak 1.500, jadi jumlah 4.000 bidang, dan redistribusi tanah di Desa Margaharja ini ada 950 bidang. Alhamdulillah pada saat itu masyarakat merasa tenang dan merasa memiliki untuk tanah tersebut. Dan untuk selanjutnya ada proses ataupun ada program penanganan akses reforma agrarian pada tahun 2022 sampai pada tahun 2024. Desa kami dapat terbantu dengan program-program yang dimiliki mulai dari pertanian, perikanan, dan UMKM, sehingga dapat bersinergi dengan Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis. Harapan saya ke depan, semoga Desa Margaharja dapat terus menjadi desa yang mandiri dan bisa menggali potensi yang berada di Desa Margaharja dan dapat selalu berkembang secara dengan baik ke depannya. Akses reforma agraria sukses!